Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal dari kelompok 7. Di sini kami akan menjelaskan tentang granit dan keramik. Yang pertama, sejarah pembuatan keramik. Keramik diperkirakan sudah tua umurnya, sebagaimana hanya sejarah keramik di berbagai belahan dunia, seperti Cina, Jepang, Mesir, Yunani, Korea, Thailand, Peru, Filipina, Vietnam, dan lain sebagainya, di mana keterampilan membuat keramik tersebut muncul dan tumbuh secara alami. Ada yang tumbuh dalam waktu yang bersamaan tanpa adanya pengaruh hubungan kebudayaan satu dengan lainnya. Penemuan pembuatan keramik. Penemuan teknik membuat keramik atau pengetahuan mengenai sifat tanah liat yang mengeras setelah dibakar diperoleh secara tidak sengaja oleh orang primitif pada zaman prasejarah. Mayer menyatakan bahwa kebanyakan seni primitif dibuat dari kayu, batu, dan tanah liat yang diciptakan untuk beberapa tujuan religi atau tujuan praktis. Mayer 1969. Awal mulanya keramik dibuat cenderung sebagai wadah. Sejarah perkembangan keramik. Secara diakronis merupakan rangkaian peristiwa pembuatan dan penggunaan produk keramik yang berlangsung secara berkesinambungan sejak dahulu kala hingga kini. Namun dalam uraian ini tidak akan membeberkan panjang lebar secara kronologis dan detail tentang keramik. Hal ini mengingat kemampuan dana dan keterbatasan definisi mengenai kepastian sejarah keramik. Pengertian keramik. Pengertian keramik adalah paduan dari unsur logam dan bukan logam. Awalnya keramik banyak digunakan untuk membuat cangkir dan bibir. Saat ini keramik banyak digunakan sebagai bahan buatan busi, isolator, listrik, dan bahan baku alat cetak. Keramik mampu dipakai pada temperatur tinggi. Jenis-jenis keramik. Yang pertama, jenis keramik standar, yaitu keramik non-porselen yang terbuat dari tanah liat. Yang kedua, keramik teraso, yaitu keramik lantai yang terbuat dari berbagai campuran, misalnya pecahan marmer, semen, tegel, dan pasir. Yang ketiga, lantai batu alam. Yang keempat, keramik mosaik. Pengolahan bahan keramik. Tanah liat yang masih berupa bubuk harus diolah terlebih dahulu dengan cara disaring dalam kondisi basah. Yang kedua, pembentukan keramik. Yang ketiga, pengeringan keramik. Yang keempat, pembakaran tahap pertama. Yang kelima, tahap finishing. Yang keenam, pembakaran. Contoh bahan keramik. Bahan baku keramik yang umum dipakai adalah feldspar, ball clay, kuarsa, kaolin, dan air. Sifat keramik sangat ditentukan oleh struktur kristal, komposisi kimia, dan mineral bawaannya. Cara melestarikan bahan keramik. Bersihkan menggunakan kain lap yang basah. Yang kedua, pakai serbuk kristal untuk membasmi jamur. Yang ketiga, jagalah kondisinya supaya senantiasa kering. Dan seterusnya dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Roni Sanjuri. Selanjutnya saya akan meneruskan penjelasan dari saudara kita. Selanjutnya adalah pengolahan bahan keramik. 1. Tanah liat yang masih berupa bubuk harus diolah terlebih dahulu dengan cara disaring dalam kondisi basah. 2. Pembentukan keramik. 3. Pengeringan keramik. 4. Pembakaran tahap pertama. 5. Tahap finishing. Dan 6. Pembakaran kedua. Selanjutnya adalah contoh bahan keramik. Bahan baku keramik yang umum dipakai adalah feldspar, ball clay, kuarsa, kaolin, dan air. Sifat keramik sangat ditentukan oleh struktur kristal, komposisi kimia, dan mineral bawaannya. Setelah itu kita akan menyebutkan antara cara melestarikan bahan keramik, yaitu 1. Bersihkan menggunakan kain lap yang basah. 2. Pakai serbuk kristal untuk membasmi jamur. 3. Jagalah kondisinya supaya senantiasa kering. Selanjutnya adalah sejarah pembuatan granit. Granit merupakan batuan beku yang sebagian besar terdiri dari kuarsa, feldspar, mikas, amfibol, serta campuran mineral tambahan yang terdiri dari 10% sampai 50% kuarsa dan 65% sampai 90% feldspar. Mineral-mineral tersebut membuat granit mempunyai banyak variasi warna dan tekstur seperti yang ada saat ini. Batu granit sering disebut sebagai batuan khas planet bumi.
Hal ini dikarenakan planet berbatu lainnya seperti Merkurius, Venus, dan Mars dilapisi batu basal. Tapi halnya planet bumi yang memiliki jenis batu ini adalah dalam jumlah besar. Pengertian batu granit. Batu granit adalah batuan beku yang berwarna terang dengan butiran cukup besar dan terdiri dari feldspar dan kuarsa. Warnanya berbeda-beda, mulai dari merah, merah muda, abu-abu atau putih, tergantung pada kandungan mineral batu tersebut. Selanjutnya saya serahkan kepada saudara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iransah dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri batu granit. Ada beberapa jenis granit antara lain batu beku, sedimen dan mantel. Perbedaan antara jenis granit ini sangat tidak kentara dan dalam diperdebatkan. Ada bantuan lain yang agak mirip dengan granit. Ada beberapa ciri-ciri yang membedakan granit dengan bentuk bantuan lainnya. Batu ini terbuat dari bantuan mineral besar yang saling menempel erat. Pengolahan granit. 1. Proses perbentukan bantuan granit diawali dari bergeraknya magma dari dapur magma. Baca proses terjadinya magma. 2. Setelah ini magma mendapat tekanan dari bawah. Magma yang bersifat lebih ringan dari bantuan lain terus ditekan sehingga bergerak ke atas mendekati permukaan bumi. Pergerakan magma terhenti hanya sampai di bawah lapisan tanah karena tekanan yang diberikan terlalu kecil. 3. Magma yang berada di dalam lapisan kulit bumi lama kelamaan mengalami proses kristalisasi karena suhu di dekat permukaan bumi lebih rendah daripada suhu di dalam dapur magma. Manfaat batuan granit. Sifat bantuan granit yang keras dan kuat membuat bantuan tersebut banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Masyarakat sering melakukan penambangan batu granit. Bahkan batu granit menjadi salah satu dari jenis-jenis batuan yang paling sering dicari sebagai batuan dimensi, yaitu potongan batu alam berbentuk lembaran tebal atau balok dengan panjang dan lebar tertentu. Saat ini bantuan granit dapat ditemukan dengan mudah oleh para penambang. Cara-cara melestarikan bahan granit. 1. Bersihkan setiap hari. 2. Lakukan pembersih untuk mengkilapkan lantai. 3. Gunakan alat yang tidak menggoreskan lantai. 4. Bersihkan noda dengan bahan yang aman. 5. Poles granit setiap beberapa saat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.